Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum salihah. Hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Langsung saja buka buku halaman 22. Siti belajar membuat kincir angin dari ayahnya. Menurut ayahnya, kincir angin yang sebenarnya bisa digunakan untuk menggerakkan alat penumbuk padi atau gandum. Selain itu, juga bisa digunakan untuk menggerakkan alat untuk memompa air. Sekarang kita akan ikuti langkah-langkah pembuatan kincir angin. Alat dan bahan yaitu kertas berbentuk persegi, lidi atau sumpit bambu, gunting, lem, dan jarum. Langkah pembuatannya sudah ada di halaman 22. Nah, tahukah kamu negara Belanda kincir angin digerakkan dengan pompa irigasi dan pembangkit tenaga listrik, sehingga negara tersebut memiliki julukan negara kincir angin. Nah, sekarang langkah membuat kincir air. Alat dan bahan: botol plastik bekas, gabus bekas, tutup botol, lidi atau sumpit, dan gunting. Langkah pembuatannya juga sudah ada di halaman 22. Kincir air berfungsi sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA yang dapat digunakan sebagai penghasil tenaga listrik yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Nah, sekarang kita akan membahas persamaan dan perbedaan kedua kincir. Persamaan kedua kincir yaitu sama-sama dapat digerakkan oleh energi kinetik. Perbedaannya, kincir angin digerakkan oleh energi air, sedangkan kincir angin digerakkan oleh energi angin. Sekarang kita akan amati proses kerja kincir. Kincir angin akan berputar jika baling-balingnya tertiup angin. Semakin kuat angin yang berhembus, maka putaran yang dihasilkan semakin kuat. Sedangkan kincir air akan berputar saat baling-balingnya dialiri air. Semakin kuat air yang mengalir, maka putaran yang dihasilkan semakin kuat. Nah, manfaat kincir air bagi manusia, yang pertama sebagai sumber energi pembangkit listrik, yang kedua untuk kepentingan irigasi atau pengairan, yang ketiga sebagai alat penggiling hasil pertanian, dan yang keempat dijadikan sebagai objek wisata. Selanjutnya, manfaat kincir angin sebagai pembangkit listrik, kemudian penyaluran air dalam irigasi, kemudian energi yang ramah lingkungan, alternatif penggunaan bahan bakar fosil, kemudian membantu proses pemotongan kayu, membantu mengalihkan arah air sebagai pompa air dan penyalur air, dan yang terakhir membantu proses penggilingan padi. Selanjutnya kita akan lanjut ke pembelajaran yang keempat. Sumber energi apa yang membuat lampu bisa menyala? Ayo kita pelajari. Salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita adalah listrik. Sumber energi listrik digunakan manusia sehari-hari untuk membantu aktivitasnya. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada seorang bapak yang sedang menonton televisi. Di sampingnya ada kulkas, lampu, dan AC. Apa yang diceritakan gambar tersebut? Penggunaan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Sebutkan peristiwa pada gambar yang terkait dengan sumber energi listrik. Menyalakan televisi, lampu, kulkas, dan AC. Tulislah gagasan pokok dari gambar tadi. Pemanfaatan energi listrik. Listrik merupakan sumber energi yang membantu kita melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan adanya energi listrik, kita dapat menyalakan lampu, televisi, radio, setrika listrik, dan lain-lain. Kita semua berhak mendapatkan energi listrik. Kewajiban kita adalah menghemat penggunaannya.
Nah, amati gambar berikut ini. Ada seorang anak yang sedang tidur tanpa mematikan televisi. Ini merupakan salah satu perilaku tidak menghemat energi listrik. Nah, setelah memperhatikan gambar tersebut, jawab pertanyaan berikut. Apakah gambar tadi berhak menyalakan TV? Jelaskan. Tidak, saat kita tidur sebaiknya TV dimatikan. 2. Apa yang terjadi jika TV menyala tetapi tidak ada yang menonton? Pemborosan energi listrik. Apa yang perlu kamu lakukan jika akan tidur? Mematikan TV. Apa yang perlu diperbaiki dari sikap dari gambar di atas? Manfaatkan energi listrik dengan bijak, sebaiknya tidak boros dalam menggunakannya. Sekarang kita lihat gambar B. Ada sekeluarga sedang menonton televisi. Apa yang akan terjadi jika kita tidak menghemat energi listrik? Pasokan listrik berkurang dan bisa membuat pemadaman secara bergilir. Untuk nomor 2, 3, dan 4, silakan kalian kerjakan sendiri ya. Nah, tugasnya yang pertama, membuat kincir angin dari kertas. Jangan lupa diberi nama. Yang kedua, mengerjakan soal yang tadi. Soal nomor 2, 3, dan 4 di halaman 31. Dikerjakan di buku tugas ya. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.